Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang reaksi SN1, SN2, E1, dan E2. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok. Dengan saya sendiri, Oki Faravelia, rekan saya Muhammad Farhan Ferilaullah, Justika Ria Ardianti, Fadia Bayu Putri, dan Selina Nurfatikin. Yang pertama adalah substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi nukleofilik adalah reaksi di mana terjadi penyerangan secara selektif oleh nukleofil yang bermuatan negatif pada suatu molekul yang bermuatan positif atau parsial positif dari sebuah atom C pada rantai karbon yang mengikat gugus pergi atau leaving group, di mana nukleofil akan menggantikan posisi dari gugus pergi. Berdasarkan kinetikanya, proses lepasnya gugus pergi dapat terjadi terlebih dahulu, kemudian terjadi proses pembentukan ikatan substrat dengan nukleofil, ataupun proses lepasnya gugus pergi dapat terjadi bersamaan dengan proses pembentukan ikatan substrat dengan nukleofil. Hal ini menghasilkan dua bentuk mekanisme reaksi substitusi nukleofilik, yaitu reaksi SN1 atau unimolekuler dan SN2 bimolekuler. SN1. Mekanisme SN1 secara umum terjadi dua tahapan proses. Pada tahap pertama atau tahap lambat, ikatan antara karbon dengan gugus pergi akan putus. Gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron dan terbentuklah ion karbonium. Pada tahap kedua atau tahap cepat, ion karbonium bergabung dengan nukleofil membentuk suatu produk. Karena tahap penentuan laju reaksi adalah tahapan yang lambat, sehingga menyebabkan laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi min OH. Laju SN1 dirumuskan KRX. Oleh sebab itu, SN1 disebut juga sebagai unimolekuler karena hanya ada satu molekul reaktan saja yang bereaksi. Pada reaksi SN1, reaksi terjadi secara bertahap dengan pembentukan intermediat berupa karbokation C+, seperti pada contoh, atom klor lepas dari molekul terbutil klorida dibantu dengan adanya pelarut polar, sehingga terbentuk ion klorin dan sebuah intermediat bermuatan positif yang disebut sebagai karbokation. Proses pembentukan karbokation ini sangat lambat sehingga menjadi penentu dalam laju reaksi SN1. Tahap kedua, molekul air yang memiliki PEB bertindak sebagai nukleofil yang kemudian menyerang karbokation dan menghasilkan produk SN1 berupa terbutil alkohol. Tahap ketiga, pada atom O mengalami kelebihan elektron sehingga menyebabkan terjadinya deplonasi atau terlepasnya H+, dan menghasilkan produk terbutil alkohol dan produk samping berupa H3O+. Kestabilan relatif dari karbokation yang dihasilkan pada reaksi SN1 bergantung pada jumlah kelompok alkil yang terikat pada karbokation. Semakin banyak jumlah alkil yang terikat, karbokation yang dihasilkan semakin stabil. Hal ini karena adanya efek hiperkonjugasi yang dihasilkan oleh kelompok alkil, yaitu alkil dapat menyumbangkan kerapatan elektronnya, sehingga dapat menstabilkan muatan positif pada karbokation. Pada gambar ini, karbokation tersier memiliki kestabilan paling besar daripada karbokation sekunder, primer, dan karbokation metil. Hal ini terjadi karena karbokation tersier akan distabilkan dengan adanya 3 ikatan sigma pada 3 atom karbon di dekatnya.
Hal ini berkontribusi pada kerapatan elektron di sekitar karbokation melalui efek hiperkonjugasi, yaitu gugus alkil akan menyumbangkan kerapatan elektronnya terhadap karbokation yang kerapatan elektronnya berkurang. Efek hiperkonjugasi kurang berpengaruh pada penstabilan karbokation sekunder dan primer. Oleh karena itu, pada SN1 alkil halida tersier memiliki reaktif daripada alkil halida sekunder dan primer. Selanjutnya, reaksi SN1 tersier butil bromida dengan metanol. Tahap awal yaitu pelepasan leaving group. Di sini Br sebagai leaving group yang akan terlepas dari tersier butil bromida membentuk karbokation dan Br-. Reaksi pada tahap ini berjalan lambat karena membutuhkan energi. Karbokation yang terbentuk merupakan zat antara atau intermediate. Selanjutnya, PeBO dari metanol yang berperan sebagai nukleofil akan menyerang karbokation dan menghasilkan produk SN1 yang masih belum stabil. Kemudian tahap selanjutnya yaitu deprotonasi atau pelepasan H dengan memberikan elektron kepada O+ dengan PeB sebanyak 1 hingga menjadi O dengan PeB sebanyak 2. Produk yang dihasilkan yaitu 2-metoksi, 2-metilpropana, dan HBr. Berikut merupakan diagram energi dari tersier butil bromida dengan metanol. Pada diagram energi tersebut, RBr plus CH3OH sebagai nukleofil memiliki energi yang rendah, dan pada tahap tersebut, nukleofil belum berperan. Kemudian, energi perlahan akan naik karena terjadinya proses pelepasan leaving group. Pada puncak, leaving group belum benar-benar terputus, sehingga membentuk R parsial positif dan Br parsial positif. Kemudian, energi perlahan akan turun kembali, sehingga membentuk zat antara atau intermediate R+ dan Br+ yang benar-benar sudah terputus. Kemudian, energi kembali naik karena penyerangan nukleofil terhadap karbokation. Pada energi tersebut, terbentuk karbokation parsial plus dan nukleofil parsial min yang belum benar-benar terikat. Kemudian, energi kembali turun hingga karbokation dan nukleofil benar-benar terikat membentuk ROCH3 plus HBr. Selanjutnya yaitu penataan ulang. Di sini reaksi antara 3-bromo 2,2-dimetilbutana dengan etanol. Ketika leaving group Br telah terlepas, maka struktur yang terbentuk yaitu sekunder. Kestabilan SN1 yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya mengatakan bahwa struktur dengan bentuk tersier akan lebih stabil dibandingkan dengan sekunder, primer maupun metil. Oleh karena itu, dilakukan penataan ulang, yaitu dengan memindahkan H pada struktur sekunder ke karbokation sehingga karbokation akan berpindah tempat. Sebelumnya, pada struktur sekunder, karbokation hanya mengikat 2 atom C. Setelah dilakukan penataan ulang, karbokation mengikat atom C sebanyak 3 sehingga lebih stabil. Selanjutnya dilakukan penyerangan nukleofil etanol pada karbokation. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau yang kita sering sebut yaitu SN2. Pada reaksi SN2, proses lepasnya gugus pergi terjadi bersamaan dengan proses terbentuknya ikatan antara nukleofil dengan substrat. Reaksi SN2 ini terjadi pada alkil halida primer dengan jenis ikatan atom C sp3. Reaksi SN2 ini diawali dengan serangan nukleofil pada substrat yang masih mengikat gugus perginya. Contoh dari reaksi SN2 yaitu bromometana
direaksikan dengan air yaitu H2O menghasilkan CH3 plus HBr. Pada reaksi bromometana dengan air, laju reaksi dipengaruhi baik oleh konsentrasi dari bromometana maupun konsentrasi H2O. Ketika konsentrasi bromometana diperbanyak atau diperbanyak sebesar 2 kali lipat, maka laju reaksinya juga bertambah 2 kali lipat lebih cepat. Begitu pula pada penambahan 2 kali lipat konsentrasi air, lajunya menjadi 2 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya terlibat dalam tahap penentu laju reaksi, yaitu pada pembentukan keadaan transisi, sehingga disebut sebagai reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, pada reaksi SN2, pemutusan dan pembentukan ikatan baru terjadi secara bersamaan. Nah, dalam reaksi substitusi SN2, di sini melibatkan adanya gugus pergi halida dan gugus pengganti nukleofilik. Berikut merupakan proses terjadinya reaksi SN2. Pertama yaitu nukleofil menyerang karbon yang bermuatan positif pada substrat, yaitu karbon yang mengikat atom X. Serangan nukleofil terjadi dari sisi yang berlawanan dengan gugus pergi, yaitu atom X, atau kita samakan bahwa nukleofil menyerang dari belakang. Saat reaksi berlangsung, ikatan antara nukleofil dan atom karbon semakin kuat, sedangkan ikatan antara atom karbon dengan X semakin melemah, karena ikatan karbon dengan ikatan X merupakan gugus pergi. Setelah ikatan antara nukleofil dengan karbon terbentuk, ikatan karbon dengan klor putus dan atom X lepas sebagai ion X. Dalam reaksi SN2 di sini terjadi perubahan hibridisasi dari yang awalnya sp3 menjadi sp2 dan menjadi sp3 kembali. Ini disebut dengan rehibridisasi. Kompleks teraktivitasi atau senyawa transisi melibatkan dua partikel, maka disebut reaksi SN2. Berikut merupakan reaksi dari SN2. OH- merupakan sebagai nukleofil. PEB dari OH menyerang karbon yang bermuatan parsial positif pada substrat, yaitu karbon yang mengikat atom Br. Serangan nukleofil atau serangan dari OH terjadi dari sisi yang berlawanan dengan gugus pergi, yaitu atom Br, atau kita samakan dengan atom PEB dari OH menyerang atom karbon, yaitu dari sisi belakangnya. Saat reaksi berlangsung, ikatan antara atom OH atau O
dan atom karbon semakin kuat, sedangkan ikatan antara atom karbon dan atom Br semakin melemah dikarenakan merupakan gugus pergi. Dalam keadaan transisi, ikatan antara oksigen dan karbon sebagian terbentuk, sedangkan ikatan antara karbon dan Br sebagian terputus, sehingga dikasih tanda min. Setelah ikatan antara oksigen dan karbon terbentuk, ikatan karbon dan Br putus, dan atom Br lepas sebagai ion bromida. Reaksi ini berlangsung dalam suatu tahap reaksi tanpa pembentukan zat antara atau kita sebut dengan intermediate. Berikut merupakan diagram energi dari SN2. Diagram energi hanya memberikan tentang energi reaksi saat reaksi itu terjadi. Diagram energi memiliki sumbu X yaitu koordinat reaksi, sedangkan untuk sumbu Y-nya yaitu energi. Pada awalnya reaksi ini memiliki CH3I pada energi stabil yang cukup rendah. Dalam reaksi SN2 ini, OH akan menyerang karbon dan melepaskan iodium yang tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kita perlu memasukkan energi ke dalam sistem untuk memungkinkan molekul menyesuaikan keadaan yang relatif tidak stabil ini. Karena meskipun reaksi ideal dan jangka panjang, proses pemutusan dan pembentukan ikatan membutuhkan banyak energi, sehingga kita perlu memasukkan cukup energi ke dalam sistem untuk reaksi itu terjadi. Puncak besar energi yang harus diatasi molekul disebut energi aktivasi atau EA, yaitu paling atas di puncak ini. Titik energi tertinggi itu disebut keadaan transisi. Dalam keadaan transisi itu, kita memiliki sistem yang sangat tidak stabil, yang terlihat seperti ini. Karbon dalam CH3 berikatan dengan I terikat pada 3 atom hidrogen dan 1 terikat pada iodium. Tetapi ketika OH datang untuk menyerang, untuk membentuk ikatan dengan karbon, ikatan antara karbon dan iodium akan terputus. Semakin kuat ikatan dengan OH dan karbon, semakin lemah juga ikatan antara karbon dan iodium, sehingga sampai ada ikatan karbon dengan OH yang cukup lengkap. Iodium akan hilang atau putus. Itu akan menjadi hasil dari reaksi ini, tetapi di antaranya di mana ikatan setengah terbentuk dan setengah putus, yaitu keadaan transisi yang sangat tidak stabil, tidak dapat diisolasi, yang memiliki muatan negatif parsial karena OH- kehilangan muatan dengan membentuk ikatan dan muatan negatif parsial pada iodium sebagai iodium yang terikat secara netral secara dikeluarkan untuk mendapatkan pasangan elektron tambahan dan muatan negatif. Setelah ikatan sepenuhnya terbentuk dan iodium sepenuhnya dikeluarkan, maka molekul
ya molekul itu sangat senang karena mereka melepaskan semua energi ekstra sehingga membentuk produk akhir yang sangat stabil. Yang sekarang CH3 berikatan pada OH dan dengan iodium di suatu tempat dalam larutan. Untuk menentukan reaksi tersebut SN1 atau SN2, kita dapat melihat dari substrat dan juga nukleofilnya. Apabila substrat berbentuk metil dengan nukleofil lemah seperti H2O, ROH, dan CH3COOH, maka tidak akan bereaksi. Apabila dengan nukleofil basa lemah seperti Cn-, Cl-, dan Sr-, maka reaksi yang terjadi yaitu SN2. Apabila dengan nukleofil basa kuat seperti OR- atau NH2-, maka reaksi yang terjadi yaitu SN2. Apabila substrat berbentuk primer dengan nukleofil lemah, maka tidak akan bereaksi. Dengan nukleofil basa lemah, reaksi yang terjadi yaitu SN2. Dengan nukleofil basa kuat, reaksi yang terjadi yaitu SN2. Apabila substrat berbentuk sekunder dengan nukleofil lemah, maka reaksi yang terjadi yaitu SN1. Dengan nukleofil basa lemah, reaksi yang terjadi yaitu SN2. Apabila substrat berbentuk tersier dengan nukleofil lemah, maka reaksi yang terjadi yaitu SN1. Apabila substrat berbentuk alidik benzilik primer dengan nukleofil lemah, reaksi yang terjadi yaitu SN1. Dengan nukleofil basa lemah, reaksi yang terjadi yaitu SN2. Dengan nukleofil basa kuat, reaksi yang terjadi yaitu SN2. Apabila substrat alidik benzilik sekunder dengan nukleofil lemah, maka reaksi yang terjadi yaitu SN1. Dengan nukleofil basa lemah, reaksi yang terjadi yaitu SN2. Apabila alidik benzilik tersier dengan nukleofil lemah, maka reaksi yang terjadi yaitu SN1. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah eliminasi unimolekuler atau S1. Adalah reaksi di mana penghilangan substituen HX menghasilkan pembentukan ikatan rangkap. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lihat minuman bir sebagai contoh. Reaksi yang relatif lambat antara gula dan ragi membuat etanol dalam bir memiliki rasa pahit. Tetapi minuman gula dan ragi itu gagal jika kamu ingin membuat etanol murni yang merupakan pelarut penting untuk manufaktur industri. Untuk itu, orang mereaksikan etena dengan uap dengan adanya katalis. Tanda panah bolak-balik tersebut berarti reaksi dapat dibalik. Jadi kita juga bisa mengambil etanol dan menggunakannya untuk membuat etena dan sedikit air. Jenis reaksi ini dikenal sebagai dehidrasi etanol karena kita menghilangkan air dari etanol. Tapi secara lebih umum ini juga bisa disebut sebagai reaksi eliminasi. Reaksi S1 melibatkan deprotonasi hidrogen di dekatnya, biasanya satu karbokation yang menghasilkan pembentukan produk alkena. Untuk mencapai hal ini diperlukan basa Lewis. Untuk model yang disederhanakan, kita akan menganggap B sebagai basa Lewis dan Lg atau leaving group sebagai gugus pergi halogen. Reaksi eliminasi adalah reaksi di mana nukleofil bertindak sebagai asetot proton, dengan kata lain merupakan basa yang kuat, lalu menarik proton dari substrat, kemudian elektron yang membentuk ikatan karbon hidrogen dalam substrat membentuk ikatan P atau ikatan rangkap karbon-karbon dalam produk eliminasi. Berikut adalah bentuk umum dari reaksi eliminasi dengan placeholder. Lalu, seperti yang dilihat pada gambar tersebut, leaving group pergi meninggalkan ikatan dengan sendirinya. Karena ia membawa elektron dalam ikatan, karbon yang melekat pada ikatan juga akhirnya kehilangan elektron, menjadikannya karbokation. Setelah menjadi karbokation, basa Lewis mendeprotonasi karbokation perantara pada posisi beta, kemudian menyumbangkan elektronnya ke ikatan CC tetangga membentuk ikatan rangkap. Produk akhir adalah alkena bersamaan dengan produk sampingannya yaitu Hb.
Lalu untuk masalah kereaktifan, seperti yang diharapkan, karbokation tersier lebih disukai daripada sekunder, primer, dan metil. Hal ini disebabkan oleh fenomena hiperkonjugasi yang pada dasarnya memungkinkan ikatan CC atau CH terdekat untuk berinteraksi dengan orbital p karbon untuk membawa elektron ke tingkat energi yang lebih rendah. Dengan demikian, ini memiliki efek menstabilkan pada molekul secara keseluruhan. Secara umum, karbokation primer dan metil tidak berjalan melalui jalur S1 karena alasan ini, kecuali ada cara penataan ulang karbokation untuk memindahkan muatan positif ke karbon terdekat. Karbon sekunder dan tersier membentuk karbokation yang lebih stabil, sehingga pembentukan ini terjadi cukup cepat. Lalu juga terdapat istilah seperti karbon alfa substrat adalah karbon dengan gus pergi. Hidrogen alfa terikat pada karbon alfa. Karbon beta substrat adalah semua karbon yang terikat pada karbon alfa. Setiap hidrogen yang terikat pada karbon beta disebut hidrogen beta. Dalam reaksi S1, langkah pertama adalah pembentukan karbokation pada karbon alfa, sama seperti pada SN1. Kedua mekanisme ini adalah unimolekuler, itulah sebabnya mereka memiliki satu. Laju reaksi mereka bergantung pada satu molekul atau substrat. Selanjutnya, nukleofil bertindak sebagai basa dan mengambil proton dari karbon beta. Itulah yang membuatnya tereliminasi. Kemudian, elektron yang berada dalam ikatan karbon hidrogen beta membentuk ikatan pi dan ikatan rangkap terbentuk antara karbon alfa dan beta. Sebagai contoh reaksi S1, kita dapat melihat reaksi 2-kloro-2-metilpropana dalam kondisi netral yang membentuk alkena. Selanjutnya adalah mekanisme akil-halida. Mekanisme ini adalah aplikasi umum dari reaksi S1 dalam sintesis alkena. Sekali lagi kita melihat dua langkah dari mekanisme S1. Langkah pertama, gugus pergi meninggalkan ikatan bersamaan dengan elektronnya untuk membentuk karbokation. Yang kedua, basa mendeprotonasi karbon beta untuk membentuk ikatan pi. Dalam hal ini kita melihat campuran produk daripada satu produk diskrit. Hal ini terjadi karena karbokation memiliki dua karbon terdekat yang mampu terdeprotonasi, tetapi hanya satu yang membentuk produk utama atau lebih stabil. Yang mana yaitu yang atas, atau bisa disebut produk major, dan yang bawah adalah produk minor. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yustika Ardianti. Saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme E2. Mekanisme E2 merupakan eliminasi biomolekuler. Pada reaksi E2 ini melibatkan reaksi secara serentak, yaitu terputusnya ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen atau karbon dengan gugus pergi, yang kemudian akan membentuk ikatan rangkap 2 atau disebut ikatan pi antara karbon alfa dan karbon beta. Jadi, pada mekanisme E2 ini tidak mengalami zat perantara, tetapi melewati keadaan transisi. Apa yang disebut sebagai keadaan transisi? Yaitu keadaan di mana akan terbentuk ikatan tersebut. Misal pada reaksi antara karbon dan hidrogen, ketika dia akan terputus, maka akan terbentuk garis putus-putus antara ikatan karbon dan hidrogen, menunjukkan bahwa ikatan ini akan terputus. Begitu pula ketika PEB basa menyerang pada hidrogen atau proton, maka akan terbentuk garis putus-putus yang menunjukkan bahwa antara basa dan juga hidrogen akan terbentuk suatu ikatan. Dan begitu pula kepada leaving group dan karbon alfa. Jadi C alfa dengan leaving group, ketika dia akan terputus, maka akan terbentuk garis putus-putus yang menunjukkan bahwa ikatan tersebut akan mengalami pemutusan. Selanjutnya, jadi tanda-tanda atau ciri-ciri mekanisme dari E2 yaitu reaksi berjalan pada satu tahap atau secara serentak pada satu keadaan transisi. Yang kedua yaitu jika ada dua konfigurasi yang berbeda pada satu substrat,
maka dapat terbentuk alkena yang berbeda. Laju reaksinya mengikuti orde kedua. Keadaannya berada pada posisi antiplanar karena mekanisme E2 membentuk ikatan pi. Apa yang disebut sebagai ikatan antiplanar akan dijelaskan pada slide berikutnya nanti. Dan yang terakhir yaitu untuk pembentukan ikatan pi dengan mudah, maka hibridisasi karbon lebih rendah dari sp3 menjadi sp2. Itu beberapa contoh mekanisme dari eliminasi 2. Selanjutnya, E2 cukup memiliki kemiripan dengan SN2, yaitu reaksinya berlangsung secara serentak. Selain dengan adanya reaksi secara serentak, kemiripannya dengan SN2 yaitu atom-atom yang terlibat seperti C alpha, C beta, leaving group serta hidrogennya berada pada satu layar. Jadi mereka tidak ada posisinya berada di bagian pembaca ataupun belakang gitu. Jadi mereka pada satu bagian gitu. Dapat dilihat pada gambar bahwa PEB dari basa menyerang hidrogen dengan ditandai adanya keadaan transisi merupakan keadaan yang akan terbentuk seperti itu. Jadi misalnya pada basa terhadap hidrogen terbentuk ikatan putus-putus menandakan bahwa akan terbentuk ikatan antara hidrogen dengan basa. Selanjutnya C beta berikatan dengan hidrogen dengan garis putus-putus yang menandakan bahwa ikatannya akan terputus. Begitu pula karbon C alpha berikatan dengan leaving group yang ditandai dengan garis putus-putus menunjukkan bahwa ikatannya akan terputus. Pada mekanisme ini, contohnya yaitu basa netral. Nah, ketika basa netral berikatan dengan hidrogen, maka basa akan membentuk basa pada keadaan transisi membentuk parsial positif karena basa yang netral ketika dia memberikan PEB-nya untuk berikatan dengan hidrogen, maka akan kekurangan elektron sehingga menjadi basa kationik. Produknya pun akan terbentuk basa kationik. Begitu pula sebaliknya, jika basa yang menyerang itu adalah bermuatan positif, maka yang terbentuk adalah basa netral. Untuk berlangsungnya mekanisme secara serentak dibutuhkan basa yang kuat, sehingga mekanismenya yang menyerang itu basa kuat. Selanjutnya, reaksi E2 stereospesifik ditandai dengan bukti stereokimia. Jadi apa maksudnya stereospesifik di sini? Yaitu bentuk geometrinya yaitu meso atau disebut sebagai antiplanar. Apa itu antiplanar? Dapat dilihat pada gambar. Antiplanar yaitu suatu keadaan bahwa hidrogen dan juga Br berada pada posisi titik paling terjauh. Hidrogen berada di posisi atas dan Br berada di posisi bawah. Keadaan meso atau geometri antiplanar ini, sudut torsi antara depan dan juga belakang berkisar antara 90 sampai 180 derajat. Dapat dilihat di sini hidrogen dan Br berada pada satu garis lurus sehingga sudut yang terbentuk ada 180 derajat. Makanya dia masuk ke dalam geometri antiplanar. Sedangkan yang disebut sebagai periplanar adalah ketika sudutnya yang terbentuk yaitu antara negatif 30 derajat sampai 30 derajat. Produk yang terbentuk yaitu alkena. Reaksi pada mekanisme E2 ini dilakukan secara serentak tetapi tetap melewati antiplanar. Hidrogen dan juga leaving groupnya, X-nya berada pada posisi titik terjauhnya. Nah, periplanar ini posisi hidrogen dan C alpha beta serta leaving groupnya berada pada posisi yang bersilang.
Jadi mengapa pada mekanisme ini harus melewati antiplanar terlebih dahulu? Karena jika tidak, maka produk yang terbentuk tidak terjadi eliminasi secara sempurna. Di sini sebenarnya selain anti-periplanar dan juga planar, ada juga namanya sin periplanar. Kalau sin periplanar itu antara atom hidrogen dan juga leaving groupnya itu berada pada satu sisi. Kalau hidrogennya basanya menyerang hidrogen dari arah atas, maka L-nya juga harus berada dalam posisi atas. Itu yang disebut sebagai sin periplanar. Sedangkan geometri antiplanar itu menunjukkan bahwa basa menyerang hidrogen yang berseberangan atau silang posisinya dengan leaving groupnya. Itu yang disebut sebagai antiplanar. Jadi salah satu kemiripannya antara mekanisme E2 dan juga SN2 yaitu pada ini. Posisi hidrogen itu berseberangan dengan leaving groupnya. Untuk selanjutnya, periplanar. Jadi, apa yang disebut sebagai periplanar ini yaitu suatu keadaan geometri hidrogen dan juga leaving groupnya itu berada pada satu sisi, jadi tidak berseberangan. Dapat dilihat pada gambar basa menyerang hidrogen yang posisi hidrogennya bersebelahan dengan leaving groupnya yang mengikat C alpha. Jadi mereka tidak berseberangan tetapi melainkan pada satu sisi yang sama. Jadi basa ini menyerang proton lalu membentuk rangkap karbon dan akan melepas gugus pergi atau L-nya. Jadi mengapa harus melewati periplanar ini? Karena memudahkan ikatan rangkap ini terbentuk pada posisi di tengah. Karena adanya ikatan rangkap di tengah ini, jika melewati periplanar akan terjadi tumbukan tumpang tindih yang bisa didapatkan sehingga konfigurasi alkil halida periplanar akan terbentuk. Itulah penjelasan mekanisme dari E2. Demikian akhir presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.